Assalamualaikum. Bapak, hapunten, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada tugas dari guru penggerak terkait ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan terkait modul 3.1 tentang kemungkinan, Pak. Boleh Pak mengganggu waktu kita? Ini Pak, ini beberapa pertanyaan ya Pak ya. Terkait yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika dan menunjukkan moral? Kalau kasus yang merupakan dilema etika, baru kita dapat identifikasi ketika permasalahan tersebut kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar gitu, tetapi kita harus memutuskan satu di antara yang benar tersebut. Itu barangkali kalau rujukan moral. Nah, kalau rujukan moral itu lebih mudah karena memang kita dihadapkan untuk memutuskan satu di antara yang benar dan yang salah. Gitu. Kalau etika, dalam etika itu yang dua pilihan merasa sulit karena dihadapkan pada dua pilihan yang kita putuskan yang ini juga benar, yang ini benar. Itu seperti itulah etika. Terima kasih Pak ya penjelasannya. Terus yang nomor 2 Pak, ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah ya di sini Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, itu biasanya saya coba dengan terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan tersebut. Saya identifikasi dulu permasalahannya apa, lalu cek dan dicek ya, kepada siapa yang bermasalah tersebut atau apa masalah tersebut. Lalu setelah itu kita coba misalnya musyawarahkan sebelum kita putuskan, musyawarahkan terlebih dahulu atau dirundingkan meminta pendapat supaya nanti ketika kita putuskan memang itu adalah yang putusan yang tepat. Berarti hasil musyawarah ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Untuk selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama tadi identifikasi dulu lah permasalahannya. Yang kedua, ini permasalahan siapa? Bukan permasalahan apakah masalah ke kita atau bukan, gitu. Tapi kepada siapapun permasalahan ini atau masalah siapapun ini kita perlu atau harus dari sekolah harus kita atasi, harus kita tangani. Yang ketiga, kita kumpulkan data-data yang ada penyebab dari permasalahan tersebut, terus apa yang menjadi hal-hal yang menjadikan terjadi itu dijadikan satu masalah, lalu akibatnya apa gitu. Ini dalam hal kita kumpulkan data seperti itu akibat dari permasalahan ini. Lalu yang keempat baru kita cek atau uji, diuji, kita bandingkan, kita lihat peraturan yang ada atau apa namanya ya peraturan lah atau undang-undang yang ada bagaimana yang mengatur, terus kaitkan dengan profesi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik gitu. Lalu tidak lepas juga
kita bandingkan dengan perasaan kita gitu, perasaan diri kita apabila hal ini terjadi seperti ini, putusannya bagaimana dampaknya kepada orang lain, juga bagaimana dampaknya, baru nanti kalau kata agama yang lebih kecil mudorotnya baru kita putuskan itu. Itu ya, terima kasih ya. Jadi pertimbangan ya Pak ya. Kita depan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dengan pilihan yang sama itu. Ini sebenarnya teknik kita dan bagaimana mengatasi permasalahan ini tidak sendiri gitu loh. Jadi jangan diputuskan oleh sendiri, jadi tidak lepas dari musyawarah untuk untuk mencari solusi yang terbaik gitu. Dan yang terpenting lagi adalah keterbukaan, gitu. Terbuka kepada semua pihak bahwa ini akibatnya begini, kalau ini begini, ini diperlukan seperti itu, barangkali musyawarah dan keterbukaan gitu. Kuncinya ya Pak ya, musyawarah dan keterbukaan apalagi sama agama sini ya Pak ya. Terus Pak ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan yang saya rasakan biasanya nih yang kita beratkan untuk diputuskan itu karena kita masih terpengaruh oleh rasa subjektivitas, karena itu adalah misalnya teman, saudara, atau karena keterdekatan gitu. Nah ini hal-hal seperti itu yang menjadikan kita dalam mengambil keputusan ini sedikit agak terkendala lah gitu, atau bukan terkendala jadi ya sedikit mengganggu begitu. Itu rasa subjektivitas kita yang memang harus ditempatkan pada satu tempat yang tepat begitu. Itu ya Pak ya. Terus Pak ini apakah Bapak memiliki sebuah talenta atau tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki jadwal tertentu Pak? Kalau jadwal tertentu barangkali ini tidak dijadwalkan gitu ya, tidak mempunyai jadwal tertentu, tapi kita lihat ini secara insidental gitu. Kalau misalnya permasalahan tersebut bisa langsung kita atasi segera pada saat itu, ya kita atasi gitu, atau kita langsung pecahkan gitu. Tapi ketika misalnya permasalahan yang memang ini memerlukan pemikiran yang mendalam, memerlukan hubungan dengan yang lain lebih intens begitu, dengan beberapa pihak lebih intens, ini barangkali kita nanti jadwalkan gitu Pak. Jadi sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Ya. Kita melihat permasalahan itu ya Pak ya. Ya, itu ya. Terus Pak ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya terutama ini yang sangat yang sangat membantu begitu, tentunya ya teman-teman sejawat kita atau teman-teman di sekolah ini teman-teman guru ini sangat membantu dalam pemecahan masalah, dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Begitu juga tidak lepas kita dengan sesepuh kita lah, atau misalnya kalau di sini tokoh masyarakat dengan ketua komite gitu, kita libatkan sehingga mereka juga sangat membantu kepada kita. Ya, satu pertanyaan lagi Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak waktu pengambilan keputusan dilema etika Pak? Pelajaran yang dapat saya petik barangkali memang satu pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam menghadapi kehidupan ini umumnya begitu, bukan hanya saja di sekolah, itu kita tidak dihadapkan pada jalan yang selalu mulus gitu, yang selalu lurus,
selalu tidak ada tantangan, tapi kebalikannya bahwa kita dalam hidup ini pasti akan dihadapkan pada satu tantangan, satu halangan, satu rintangan yang memang harus dihadapi. Baik itu yang nyata di salah satunya dihadapkan pada permasalahan yang sama-sama yang harus kita putuskan adalah yang gubernur yang etika ya Pak ya. Dengan etika tadi itu barangkali. Bapak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau pertanyakan terkait tugas-tugas dari guru penggerak ya di modul 3.1. Mudah-mudahan tadi jawaban-jawaban dari Bapak sangat bermanfaat untuk saya ke depannya, terutama dalam tugas-tugas guru penggerak dan juga dalam selama ini bekerja di lingkungan Bapak sendiri ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak, telah mengganggu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik ya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Bapak, mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya karena ada tugas Pak. Dari guru penggerak ya Pak ya, terkait saat ini saya mempelajari modul 3.1 apa tuh? tentang kepemimpinan Pak ya. Awalnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ibnu ya Pak ya, asal dari SDN Guru Mulia 1 Kecamatan Bangjara, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Banjar. Barangkali Bapak ada waktu atau ada kegiatan yang lain? Oh, kebetulan sekarang tidak Pak. Terima Kalau ada yang perlu saya bantu sih. kasih Pak, terima kasih ya. Ini ada tugas dari ada beberapa pertanyaan ya Pak ya, terkait kepemimpinan yang harus dipertanyakan kepada Bapak ya Pak ya. Kebetulan di sini adalah sekolah penggerak ya Pak ya. Oh betul. Iya betul. Terima kasih Pak ya. Boleh sini saja Pak, kalau dari Bapak bisa posisikan diri biar nyaman. Oh boleh. Oke. Iya Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Mungkin ada pertanyaan apa? Nah, sebenarnya sih pertanyaannya biasa Pak, sehari-hari ya Pak ya, terkait kepemimpinan yang dipimpin oleh Bapak di sekolah ini ya Pak ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan Moral ya. Ini apa ya, bagi seorang pimpinan tentunya harus betul untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Walaupun ini istilah baru sepertinya Pak, dilema etika, rujukan moral. Padahal sebelumnya barangkali seorang pimpinan, baik pimpinan di sekolah maupun di tempat-tempat lain, itu selalu dihadapkan kepada suatu masalah, kemudian ada kasus-kasus di mana pimpinan tersebut harus memilih di antara kasus tersebut sekali. Ya. Tetapi kalau menurut yang lagi ngetren saat ini tentang dilema etika, rujukan moral gitu ya, sedikit saya juga pernah mendengar dan mempelajari tentang rujukan moral maupun dilema etika. Untuk menentukan atau mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral, ya dengan cara menyaringnya, menimbang-nimbangnya, kemudian seberapa jauh itu keterkaitannya dengan moral,
seandainya kita dihadapkan kepada dua buah kasus, misalnya yang satu itu benar, yang satu salah, gitu. Itu barangkali lebih ke arah atau lebih bisa dikatakan sebagai rujukan moral. Sedangkan kalau kita dihadapkan ke dua buah kasus misalnya, di mana yang satu kasus itu bernilai benar, satu kasus lagi bernilai juga benar, itu sebuah dilema apa yang harus kita ambil. Itu lebih ke arah dilema etika. Betul. Ya, itu jadi kita dengan cara menimbang-nimbang, menilainya, mengkajinya. Apabila ada dua kasus misalnya yang satu benar, yang satu lagi benar, untuk diambil salah satunya, nah itu barangkali bisa disebutkan sebagai dilema etika. Kalau makannya satu benar, yang satu salah, wah jelas kita akan mengambilnya yang benar kan. Pasti. Itu berarti lebih ke arah rujukan moral. Barangkali Ya Pak, terima kasih ya Pak. ya. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Jawabannya sangat bermanfaat untuk saya ya Pak ya. Ya, itu sepengetahuan saya barangkali. Iya, terima kasih Pak ya. Kan saya sedang belajar ya Pak ya. Kebetulan saya baru tingkat 1 ya Pak ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah ini Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Menjalankan atau mengambil keputusan yang sama-sama benar gitu ya. Ya, betul. Dalam hal ini tentunya sebenarnya berat untuk bagi pemimpin atau pimpinan di dalam mengambil sebuah keputusan yang sama-sama bernilai benar gitu. Dua-duanya kasus tersebut benar. Tapi tentunya dari salah satunya itu harus diambil. Nah, sebagai bahan pertimbangan bagi kami untuk mengambil keputusan dari dua kasus tersebut, tentunya yang pertama, boleh dicatat Pak, yang pertama ini seberapa besar dapat memberikan manfaat kepada siswa atau berapa banyak. Yang pertama, yang kedua itu yang saya pegang adalah aturan. Apakah bertentangan atau tidak dengan aturan? Nah, kalau tidak bertentangan dengan aturan dan lebih banyak memberikan nilai manfaat kepada siswa atau lebih berpihak kepada siswa, itu yang saya ambil. Terima kasih Pak ya. Ya. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan begitu Pak? Oh, gitu ya. Saya tidak lepas dengan musyawarah, Pak. Jadi saya tidak ingin bahwa keputusan yang saya ambil berdasarkan perasaan atau yang merupakan menjadi keputusan pribadi saya sebagai pimpinan. Tapi ingin bahwa keputusan itu diambil secara bersama melalui musyawarah. Tentunya langkah saya itu mengadakan rapat dewan guru, sehingga nanti keputusannya itu bukan hanya keputusan saya secara pribadi, tapi merupakan keputusan bersama dewan guru yang lain. Ya. Itu jalan musyawarah ya Pak ya? Iya, dengan musyawarah. Tidak lepas dari musyawarah. Nah, terus Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Keputusan dilema etika. Kembali yang ini hampir sama dengan pertanyaan yang awal menurut saya gitu Pak. Yang paling efektif itu yang pertama, seberapa banyak, seberapa besar dapat memberikan manfaat atau nilai manfaat kepada kemajuan siswa atau keberpihakan kepada siswa. Yang kedua, selama tidak bertentangan dengan aturan, maka itu yang diambil. Terima kasih Pak ya. Ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, tantangan ini Pak. Ya. kalau tantangan sih pasti dalam mengambil sebuah keputusan itu pasti ada tantangannya. Yang paling saya rasakan yang merupakan sebuah tantangan, yang pertama ketika keputusan itu
ada dua kasus yang harus diambil yang derajatnya hampir sama ya. Dua-duanya benar. Kemudian sama-sama dapat memberikan nilai manfaat kepada siswa dan kedua-duanya tidak bertentangan dengan aturan. Nah, tetapi itu harus diambil salah satunya. Nah, tentunya itu ada sebuah tantangan yang besar. Tapi kalau bagaimanapun dari antara kedua kasus tersebut harus diambil salah satu. Nah, itu kalau di sebuah keputusan bersama tadi, rapat musyawarah tadi, maka kita ngambil salah satunya. Sangat jelas ya. Ya. Terus Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya Pak ya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, misalnya ada masalah langsung selesaikan ya Pak ya, atau memiliki sebuah jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikannya? Dan prosedurnya seperti apa itu? Kalau saya menemukan sebuah kasus, tentunya kalau saya langsung tentukan dan langsung saya tulis di tempat gitu ya, tentunya itu berarti keputusannya adalah keputusan secara pribadi. Itu sangat saya hindari Pak ya. Jadi kalau mempunyai jadwal khusus sih selama ini belum Pak, walaupun menurut aturan itu harus barangkali ya, selama ini saya belum sampai ke sana. Tetapi dalam mengambil sebuah keputusan tentunya tidak langsung di tempat berdasarkan perasaan sendiri, berdasarkan asumsi sendiri secara langsung dan ditentukan. Itu saya hindari. Tentunya dalam mengambil keputusan tadi sudah saya garis bawahi bahwa keputusan bersama tentunya harus melalui sebuah musyawarah dengan dewan guru dalam menentukan sebuah keputusan. Iya. Ya. Ini ada lagi Pak ya? Boleh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Sebenarnya dari jawaban yang tadi sudah bisa ya, apa juga ya. Betul sekali Pak. Nah, bukannya seseorang, banyak orang ini. Nah, itu banyak orang. Ya. Dewan guru itu jangan menganggap bahwa dewan guru itu sebagai bawahan, tapi anggap bahwa mereka itu sebagai mitra kerja dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jelas, bukannya seseorang tapi banyak orang. Dewan guru itu adalah rekan kerja yang bisa bersama-sama memecahkan permasalahan. Selain itu, teman-teman yang seprofesi juga di kepala sekolah, di 3S gitu ya, itu juga bisa kita ajak wawancara, kita ajak berdialog untuk menyelesaikan sebuah dilema etika. Sekali Pak ya, gitu kan. Diulang di tengah-tengah sejawat dan lain sebagainya Pak ya. Nah, itu kan. Ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi ya, mulai dari etika dan pendidikan moral, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialami Pak? Nah, seperti itu ya, pada keputusan dilema etika. Ternyata kita jangan semena-mena di dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama itu seperti itu, yang kedua dalam mengambil keputusan itu harus berhati-hati. Jangan berdasarkan perasaan sendiri, jangan berdasarkan asumsi sendiri, tapi kita harus berhati-hati jadikan sebuah keputusan yang menjadi sebuah keputusan bersama. Jangan berdasarkan perasaan sendiri. Nah, kadang mengambil keputusan dan hanya mengandalkan perasaan sendiri kadang-kadang bertentangan dengan pendapat teman-teman yang lain, dengan guru-guru yang lain. Nah, kadang itu akan menjadi dilema baru gitu. Nah, tapi kalau kita mengambil keputusan bersama gitu ya, jadi nanti hasilnya juga secara ikhlas, secara bahwa keputusan itu adalah keputusan kita yang harus kita kerjakan sama-sama, kita laksanakan bersama-sama. Jadi tidak ada permasalahan baru yang timbul kalau permasalahannya itu diselesaikan secara bersama-sama. Jadi bukan hanya seseorang tadi Pak ya, tapi banyak orang sebenarnya yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam menentukan sebuah keputusan seorang. Betul sekali Pak ya, kita lakukan musyawarah bersama ya Pak ya. Iya, tentunya keputusan itu disepakati oleh semua. Ya, betul sekali. Pak mungkin hanya itu ya Pak ya yang dapat saya pertanyakan untuk pembelajaran kali ini gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersilaturahmi lagi ya Pak ya. Iya, sangat dinantikan Pak. Ini juga
Jadi saya tertantang nih harus mempelajari dari etika, harus mempelajari juga tentang apa tadi? Moral gitu ya. Ya, bujukan moral gitu ya. Iya. Saya hanya perlu sekilas-sekilas tentang itu. Waduh, kalau saya tidak pernah baca, saya malu sekali itu menjawab pertanyaan Kalau ini. Ya. saya, Bapak lebih pintar ya Pak ya dalam menit-menit seperti itu ya Pak ya. Iya, iya, Dan iya. saya lagi belajar ya Pak ya, belajar untuk tahap di guru penggerak modul 3.1 seperti itu ya. Bapak ini terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya sama-sama Pak, tapi ini hanya pendapat saya ya Pak ya. Tentunya itu mungkin ada yang benar sesuai dengan teori, ada ini hanya saya berdasarkan praktek saja. Tentunya nanti Bapak silakan timbang-timbang dalam menyelesaikan tugasnya. Mudah-mudahan Bapak mendapat kelancaran untuk tugas-tugas selanjutnya. Amin, amin, amin. Ya. Ya, Pak. Barangkali itu Terima kasih Pak ya. Ya, Sangat sama-sama. bermanfaat buat saya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jalan Pak. Ya Pak. Pas.